Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang jenis-jenis entalpi reaksi dalam bab termokimia. Ya. Nah, dalam bab termokimia, jenis entalpi reaksi itu banyak sekali, di antaranya adalah entalpi reaksi pembentukan, entalpi reaksi penguraian, entalpi reaksi pembakaran, entalpi penetralan, entalpi penguapan, peleburan, penyubliman, dan juga pelarutan. Nah, pada video ini akan kita bahas satu persatu. Baik, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa entalpi reaksi itu merupakan besarnya entalpi yang menyertai suatu reaksi. Ya, besarnya entalpi reaksi juga sangat beragam. Ada yang menyerap, ada pula yang melepas kalor, gitu ya. Nah, kalian perhatikan gambar satu ini ya. Ada sebuah gedung yang roboh ya. Jadi perobohan gedung dengan peledakan. Nah, karena ada reaksi ya di situ, maka akan ada kalor ya, akan ada kalor. Nah, gambar tersebut menunjukkan besarnya entalpi reaksi yang dapat dimanfaatkan untuk merobohkan gedung bertingkat hanya dalam hitungan detik saja ya. Tapi tidak semua entalpi reaksi itu yang dihasilkan sama. Nah, bergantung pada reaksi tersebut ya. Jadi enggak semuanya itu sama. Nah, kita bahas yang pertama adalah entalpi reaksi pembentukan ya. Entalpi reaksi pembentukan itu merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, nah entalpi pembentukan disimbolkan dengan delta HF0 ya, delta HF0. F itu berasal dari kata formation atau pembentukan ya, delta HF0. Nah, biar lebih gampang, lihatlah contoh berikut ya. Ada suatu reaksi nitrogen direaksikan dengan hidrogen ya, 3 hidrogen 3H2 menjadi 2NH3 atau gas amonia, di mana entalpi reaksinya adalah negatif 92 kJ. Nah, pada reaksi ini membentuk 2 mol gas amonia ya, 2 mol gas amonia. Jadi ini adalah reaksi pembentukan 2 mol gas amonia. Dari mana taunya? Kalian perhatikan si koefisien dari zat yang hasilnya tersebut ya, zat hasil. Nah, di sini koefisiennya itu adalah 2. Maka dari itu, di sini bisa dikatakan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi pembentukan 2 mol gas amonia atau NH3. Nah, saat reaksi tersebut berlangsung, terjadi pelepasan kalor sebesar 92 kJ ya. Negatif ini menyimbolkan dia reaksinya melepas kalor. Nah, dengan demikian ya, untuk membentuk 1 mol amonia ya, untuk membentuk 1 mol amonia. Nah, kenapa harus diubah dalam 1 mol? Karena di sini ya saya katakan bahwa kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol ya. Jadi untuk menuliskan persamaan reaksi entalpi pembentukan harus 1 mol, maka ini kita ubah menjadi 1 mol. Akan terjadi pelepasan ya sebesar 92, dibagi 2 kilojoule ya. Sehingga ini itu dibagi 2 ya, atau hasilnya sebesar 46 kJ. Karena persamaan termokimia di atas merupakan pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, maka dapat disimpulkan perubahan entalpi pembentukannya adalah negatif 46 kJ per mol. Nah, biar lebih jelas, biar lebih lengkap ya. Jadi reaksi ini itu kan untuk 2 mol ya, untuk 2 mol. Nah, reaksi tersebut harus kita ubah dalam bentuk 1 mol. Bagaimana cara mengubahnya? Diubahnya adalah dengan dibagi oleh suatu angka, di mana angka tersebut adalah bisa membagi dari koefisien zat hasil reaksi menjadi 1 mol. Nah, di sini kan 2 ya, 2 mol. Maka dari itu nanti kita bagi dengan 2 ya, bagi dengan 2. Kalau ini itu dibagi dengan 2, maka semuanya juga harus dibagi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya harus dibagi dengan 2. Nah, saya tuliskan hasilnya di sebelah kiri ya, sehingga
hasilnya adalah setengah N2. Nah, karena kan sudah dibagi 2 plus 1,5 ya atau 1,5 H2 ya menjadi. Nah, ini ya kata kuncinya di sini. Ini kan sudah dibagi 2, maka di sini hanya NH3 ya atau 1 NH3. Nah, delta H-nya itu juga mengikuti. Delta H-nya sama dengan ya negatif 92 kilojoule dibagi 2 jadinya negatif 46 kilojoule. Nah, ini karena sudah menjadi entalpi reaksi pembentukan, berarti ini kita lengkapi delta HF 0. Nah, ini ya jadi ya per mol. Nah, ini satuannya per mol karena ini tadi sudah 1 mol seperti itu. Gitu ya. Itu merupakan entalpi pembentukan. Misalnya ada suatu soal gitu ya diminta untuk menuliskan persamaan reaksi pembentukan dari ini ya apa namanya? Air atau H2O. Nah, bagaimana cara menuliskannya ya? Cara menuliskannya di sini ya. Kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol ya, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, biar lebih gampang saya jelaskan seperti ini. Pertanyaannya itu kan diminta untuk menuliskan persamaan reaksi pembentukan H2O. Nah, berarti H2O itu merupakan zat hasil reaksi kan? H2O. Nah, ini kita letakkan di sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kan dari unsur-unsurnya ya. Jadi pembentukan H2O itu dari unsur-unsurnya. Kemudian kalian lihat di sini unsur-unsurnya ada apa aja? Ada H dan juga ada O. Berarti reaksi pembentukan H2O itu pasti dari H dan juga dari O. Nah, kemudian ini zat hidrogen saja kan itu enggak ada ya. Adanya itu adalah H2. Nah, oksigen kan juga nggak ada ya, zat yang kita temukan secara langsung, oksigen saja kan nggak ada ya. Jadi adanya adalah O2 gitu ya. Sehingga ini kita tuliskan O2 dan juga H2 ya. Nah, apa saja sih yang kita tuliskan menjadi molekul diatomik atau yang dua-dua seperti ini? Nah, itu semua golongan 7A itu kita tuliskan unsur-unsurnya di sini itu adalah menggunakan angka 22 semua. Misalnya ya F2, F2, Cl2, kemudian Br2. Ini semuanya menggunakan 22 semua ya. FClBrI 2. Nah, seperti ini. Kemudian hidrogen itu juga H2 gitu ya dan seterusnya. Nah, ini ketika nanti di sini penyusunnya itu merupakan ini ya, kalian temukan ada F, Cl, Bri, H atau H ini. Nah, kalian atau O. Nah, O itu kan juga O2 ya. Nah, kalian tuliskannya di sebelah kiri itu pasti menggunakan ini ya, molekul diatomik. Nah, selanjutnya kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol. Berarti di sini ya, di sini itu harus 1 mol. Nah, di sini 1 mol. Nah, yang sebelah kiri itu yang menyesuaikan ya. Nah, kita lihat persamaannya ya. Hanya di sini ada 2, ini sebelah kiri ada 2. Kita setarakan. O-nya di sini ada 1, berarti ini ada 2. Nah, ini kita beri koefisien setengah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menuliskannya caranya seperti ini. Nah, ini adalah pembentukan H2O. Nah, kemudian kita lengkapi delta H-nya. Ya, delta H-nya misalkan di soal itu sudah diketahui ya delta H-nya adalah 60 gitu katakanlah 60 kilojoule per mol. Nah, karena di sini sudah 1 ya, berarti udah ini 60 kilojoule, tidak perlu dibagi dengan 2 atau 3 atau 5 dan seterusnya. Ini kita lengkapi delta HF0 kemudian ini per mol seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi kata kuncinya adalah di sini pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, sehingga nanti kalau di sini ada koefisien 5, berarti semua dibagi dengan 5. Kalau di sini 6, semua dibagi dengan 6. Seperti itu. Itu ya, saya kira ini cukup jelas. Baik, saya akan lanjutkan pada entalpi penguraian. Nah, entalpi penguraian ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan ya. Jadi, entalpi penguraian itu adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya ya. Jadi, penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya.
Kalau tadi kan pembentukan dari unsur-unsurnya. Kalau entalpi penguraian, itu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kebalikannya. Nah, untuk simbolnya adalah delta HD0. D ini berasal dari kata decomposition ya, atau penguraian. Nah, kita lihat contoh agar lebih mudah ya, mudah dipahami. Ya, ini adalah penguraian H2O ya, yaitu 2H2O menjadi 2H2 plus O2, delta H-nya adalah positif 485,6 kilojoule. Nah, pada reaksi di atas ini itu menguraikannya itu adalah 2 mol ya. Karena kan yang diuraikan kan yang ini. Tadi kan pembentukan, berarti yang kita lihat koefisiennya itu harus yang sebelah kanan. Kalau ini kan penguraian, berarti kita harus melihat koefisiennya itu yang paling kiri ya. Nah, di sini itu adalah reaksi penguraian 2 mol uap air. Dibutuhkan kalor sebesar 485,6 ya. Ini tanda positif itu melambangkan reaksi tersebut membutuhkan kalor ya. Dengan demikian untuk menguraikan 1 mol ya, 1 mol uap air akan membutuhkan kalor sebanyak 485,6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini itu adalah 2 mol ya, sehingga padahal persyaratannya kata kuncinya adalah harus 1 mol, maka dibagi 2 ya. Kalau ini dibagi 2, semuanya dibagi 2. Nah, seperti itu, sehingga saya tuliskan reaksi lengkapnya adalah seperti ini ya. Ini sudah dibagi 2, berarti kan tinggal H2O. Nah, menjadi, nah ini 2H2 kan dibagi 2 menjadi H2, kemudian plus O2. O2-nya ini kan koefisiennya 1, jadinya setengah O2. Kemudian delta H-nya, ini 2 ya. Nah, delta H-nya saya tuliskan di bawah. Delta H-nya pun juga harus dibagi 2, yaitu 485,6 bagi 2, ketemunya adalah 242,8. Nah, ini kan sudah menjadi entalpi penguraian. Berarti kita harus lengkapi, yaitu di sini delta HD0, kemudian ini satuannya kilojoule per mol. Seperti itu. Itu ya. Baik, saya kira cukup jelas bahwa kita akan melanjutkan pada entalpi pembakaran. Nah, entalpi pembakaran itu syaratnya ya juga sama harus 1 mol. Kita lihat dulu ya. Entalpi pembakaran itu merupakan perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna ya. Pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada keadaan standar. Nah, simbolnya adalah delta HC0. C berasal dari kata combustion ya. Biar lebih gampang, kita lihat contohnya ya. Ini merupakan metanol. Metanol ini kalau kalian paham, kalian tahu ya, itu adalah zat yang menyusun spiritus ya. Spiritus mungkin dulu kalian pernah menggunakan spiritus itu. Ya ini isinya adalah metanol atau CH3OH. Nah, reaksinya adalah metanol ini ya, 2 mol. 2 mol metanol ini dibakar. Kalau dibakar itu pasti plus O2. Menjadi karena metanol ini merupakan salah satu senyawa turunan hidrokarbon ya. Ketika dibakar sempurna hasilnya pasti selalu CO2 dan H2O gitu ya. Sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan reaksi pembakaran dari metanol yang melepaskan kalor sebanyak ya, melepaskan ini negatif ya, 1277 kilojoule. Nah, pada reaksi pembakaran di atas untuk membakar 2 mol metanol menghasilkan kalor sekian. Nah, dengan demikian harus kita ubah menjadi 1 mol. Caranya seperti tadi, yaitu dibagi dengan 2 semua. Kalau di sini misalnya 5, berarti semua dibagi dengan 5 semua gitu ya. Karena ini 2, maka semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga hasil akhirnya saya tuliskan di sini, ini sudah dibagi 2 ya, berarti CH3 ya, reaksinya itu CH3OH ya, plus, nah ini 1,5O2, nah karena kan sudah dibagi 2 ya, menjadi CO2, ini ya sudah dibagi 2 ya, plus 2H2O. Nah, seperti ini delta H-nya mengikuti karena tadi dibagi 2, semuanya juga harus dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 638,5 kilojoule. Nah, kemudian karena ini sudah menjadi
entalpi pembakaran, maka kita lengkapi yaitu delta Hc 0 per mol gitu ya. Kenapa ini per mol? Karena kan di sini satu mol gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah entalpi penetralan ya. Prinsipnya sama, harus 1 mol. Kita lihat perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar ya. Untuk simbolnya adalah delta HN0 ya. Contohnya ini ya, ini 2NaOH ya, ini merupakan basanya ya, dinetralkan dengan asam sulfat, berarti ini asamnya. Nah, menjadi natrium sulfat dan H2O melepaskan kalor sebanyak 200 kJ. Nah, pada reaksi penetralan di atas untuk menetralkan 2 mol NaOH dibutuhkan 1 mol H2SO4 dengan melepaskan kalor sebanyak 200 kJ. Maka perubahan entalpi penetralan NaOH ini juga harus dibagi 2 ya, negatif 200 kJ dibagi 2 mol sama dengan negatif 100 kJ per mol gitu ya. Nah, sedangkan ini juga bisa kita katakan untuk menetralkan asam sulfat ya, untuk menetralkan asam sulfat itu dibutuhkan kalor seberapa? Karena di sini koefisiennya sudah 1, berarti ya sudah negatif 200 dibagi 1 mol sama dengan 200 kJ gitu ya. Jadi intinya adalah ini misalkan di sini 2, berarti semuanya juga harus dibagi 2 itu tadi ya. Baik, saya lanjutkan biar tidak terlalu lama videonya karena kalau terlalu lama juga terlalu ini ya membuat bosan juga ya. Baik, nomor 5 adalah P entalpi penguapan ya, di mana entalpi penguapan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol. Ingat ya, penguapan itu dari cair menjadi gas ya. Zat dalam fase cair menjadi gas yang diukur dalam keadaan standar. Nah, apabila pengukuran perubahan entalpi penguapan dilakukan pada keadaan standar ya ini ya, itu simbolnya adalah delta H-Feb 0 ya. Feb. Nah, contoh H2O di sini dia fasenya liquid menjadi H2O fasenya gas ya dengan membutuhkan kalor sebanyak 44 kJ. Nah, ini juga sama yaitu hal terpentingnya adalah kata kuncinya 1 mol. Nah, di sini dia juga sudah 1 mol ya. Pada proses penguapan 1 mol H2O dari cair menjadi gas dibutuhkan kalor sebesar 44. Dengan demikian perubahan entalpi penguapannya juga 44 gitu ya. Karena di sini reaksinya sudah 1 mol. Kalau misalkan kalian temukan suatu saat nanti di sini reaksinya itu 2 mol, berarti ya harus dibagi 2 semuanya. Kalau di sini misalnya koefisiennya 6, nah berarti semuanya juga harus dibagi 6. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang keenam, entalpi peleburan. Prinsipnya sama, yaitu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan ya atau peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase cair. Ya, untuk simbolnya adalah delta H-fuse 0. Nah, contoh ya, dari solid H2O menjadi H2O dengan fase liquid membutuhkan kalor sebanyak 6,01 kJ. Sama ya, sama. Di sini harus 1 mol. Nah, karena di sini sudah 1 mol koefisiennya, berarti kalori yang dibutuhkan juga sama, yaitu 6,01 kJ. Tapi misalkan nih di sini nanti kalian temukan di sini katakanlah 7 gitu ya. Berarti ini semuanya harus dibagi dengan 7 gitu. Intinya prinsipnya sama. Nah, baik saya lanjutkan ke yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah entalpi penyubliman ya. Entalpi penyubliman itu merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman 1 mol zat dalam fase padat menjadi gas ya. Untuk simbolnya adalah delta H sub 0. Nah, contoh biar lebih paham. Ya, intinya adalah di sini reaksi dari H2O dengan fase solid atau padat menjadi H2O dengan fase gas membutuhkan kalor sebanyak 50,01 kJ. Pada proses penyubliman 1 mol H2O dari fase padat menjadi fase gas dibutuhkan kalor sebesar 50,01 kJ. Dengan demikian perubahan entalpi penyublimannya adalah 50,01 kJ gitu ya. Karena di sini koefisiennya sudah 1 ya atau penyubliman 1 mol
H2O. Nah, kalau di sini yang penyublimannya 3 mol, berarti semuanya kita ubah ya, kita bagi dengan 3 semua ya. Ini bagi 3, ini bagi 3, ini juga dibagi 3 seperti itu. Gitu ya. Terakhir adalah entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan itu adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan 1 mol zat terlarut yang diukur pada keadaan standar ya, jadi pelarutan. Untuk simbolnya adalah delta H sol 0 ya. Contoh ya, ada HCl dalam fase gas, kemudian dia dilarutkan dan hasil akhirnya ada HCl dalam fase larutan atau aqueous ya. Di sini dia melepaskan kalor sebanyak 75,14 kilojoule. Prinsipnya sama, di sini dia harus 1 mol pelarutannya. Nah, pada proses pelarutan 1 mol HCl menghasilkan kalor sebesar 75,14 kilojoule. Dengan demikian, perubahan entalpi pelarutan HCl itu juga negatif 75,14 kilojoule per mol. Ini juga sama. Misalkan nih di sini itu nanti ada pelarutan ini ya, misalnya ya HF, misalnya aja nih HF, ini dia gas, kemudian menjadi HF, tapi ini fasenya adalah ini katakanlah 5 gitu ya, 5. Ini di sini pasti juga 5. Ya, ini fasenya adalah aqueous. Nah, di sini katakanlah delta H-nya itu adalah 200 ya, 200 kilojoule. Nah, bagaimana cara menuliskan perubahan entalpi reaksi pelarutannya? Berarti ini kita bagi dengan 5 semua. Hasilnya adalah HF, koefisiennya 1 dibagi 5 kan? Ya, ini dia gas. Kemudian menjadi HF, tapi fasenya adalah aqueous ya. Nah, kemudian delta H-nya, nah 200 dibagi 5 ya, berarti 40 kilojoule. Kita lengkapi. Di sini karena sudah menjadi entalpi pelarutan, berarti delta Hc sol ya, sol 0, kemudian ini per mol gitu. Baik, sampai itu dulu untuk penjelasan pada video ini tentang jenis-jenis entalpi reaksi ya. Semoga bisa diterima, videonya tidak usah panjang-panjang. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.